Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Prasetyawan. Saya dari Prodi Manajemen 22A2 dengan NIM 226120111104. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai seni wayang kulit kajian media penyebaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Asal-usul wayang kulit di Pulau Jawa. Wayang merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang yang diperkirakan telah ada sejak kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang sebagai salah satu jenis pertunjukan sering diartikan sebagai bayangan yang samara atau tidak jelas dan bergerak ke sana kemari. Di antara pertunjukan wayang yang paling tua dan masih terdapat hingga sekarang adalah wayang kulit di wilayah Jawa Tengah. Kepopuleran wayang kulit dikarenakan terdapat nilai filosofi, pedagogis, historis, dan simbolis. Kata wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh dewa atau keilahian. Dalam sejarah dan mitologi, seni pertunjukan wayang kulit merupakan sisa upacara keagamaan orang Jawa kuno. Pada saat itu orang Jawa telah mampu membuat benda pemujaan seperti patung sebagai sarana untuk memanggil arwah dan roh nenek moyang yang dinamakan hyang. Selain itu, wayang juga bermakna bayangan karena para penonton dalam menyaksikan seni pertunjukan tersebut duduk di belakang layar yang ditancapi tokoh-tokoh wayang dengan melihat gerakan bayang wayang yang dimainkan oleh dalang. Terdapat juga lampu minyak yang digunakan untuk menyorot wayang sehingga para penonton yang berada di sisi lain layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke layar. Wayang kulit merupakan seni pertunjukan tradisional yang sangat populer, khususnya di Pulau Jawa. Wayang kulit tumbuh sebagai produk budaya yang berkembang di dalam pusat kebudayaan keraton, sehingga dapat dikatakan bahwa seni pertunjukan wayang kulit berasal dari budaya keraton. Timbulnya wayang di Jawa mempunyai hubungan dengan perkembangan sejarah kekuasaan di Jawa sejak zaman primitif sampai masa Indonesia merdeka sekarang. Wayang kulit menjadi seni pertunjukan yang paling diminati oleh banyak orang, tidak hanya kalangan para elit dan priai, akan tetapi masyarakat umum atau wong cilik. Pada masa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, wayang menjadi media dakwah yang cukup menarik perhatian masyarakat Jawa. Salah satu Wali Songo yang menggunakan metode berdakwah melalui kesenian adalah Sunan Kalijaga yang menjadikan wayang sebagai media dakwah dengan melakukan sedikit modifikasi pada wayang dan masih terdapat meninggalkan unsur budaya lokal di dalamnya. Terdapat beberapa nilai kehidupan yang dapat diambil dalam perwujudan wayang, yaitu nilai filsafat hidup, etika, dan spiritualitas. Selain itu terdapat juga unsur seni yang berupa alat musik Nusantara serta perpaduan warna yang mencorakan komunikasi artistik yang luar biasa. Wayang juga dapat dilepaskan dari unsur kepercayaan lokal masyarakat Jawa yang biasa disebut Jetining Panembahan, yang berarti Tuhan Yang Maha Esa. Namun wayang tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan nilai budaya, tetapi merupakan proses menjadi Jawa sing paling Jawani. Wayang di tangan para wali songo dikemas dengan dimuatkan beberapa unsur, yaitu unsur kepercayaan, moral, simbol, dan spiritual. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan yang terdapat di Indonesia dan telah melampaui batas kepercayaan agama dari setiap periode zaman di Indonesia. Terdapat 3 masa yang telah dilewati, yaitu sebelum kedatangan Hindu, masa Hindu, dan masa kedatangan Islam. Dari semua periode tersebut, wayang kulit telah mengalami banyak perubahan, mulai dari digunakan untuk ritual keagamaan pada masa pra-Hindu, dipentaskan pada masa Hindu dengan berdasarkan kitab Ramayana dan Mahabharata, serta pada masa agama Islam digunakan sebagai media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Dalam penggunaan nama untuk tokoh wayang juga mengandung sebuah unsur ajaran Islam, yaitu semar, berasal dari kata ismar yang berarti paku. Pesan ini merujuk pada Maqala al-Aslamu Samara ad-Dunya
yang memiliki arti pengokoh keselamatan dunia. Selanjutnya bagong yang berasal dari kata baha yang berarti menolak, maksudnya menolak dari semua hal yang batil. Sementara itu petruk berasal dari kata fatruk. Nilai filosofis wayang kulit. Filsafat menurut masyarakat Jawa ialah usaha manusia untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan tentang hidup menyeluruh dengan mempergunakan kemampuan rasio ditambah indera batin. Oleh karena itu, berfilsafat maka cinta kesempurnaan dan bukan semata-mata cinta kearifan. Jika orang Jawa menyebut bahwa wayang kulit mengandung filsafat yang dalam, dunia wayang memberi peluang bagi orang Jawa untuk melakukan suatu pengkajian filsafi dan mistis. Sekaligus, dunia pewayangan kaya sekali dengan lambang atau pasemon. Hampir seluruh eksistensi wayang itu sendiri adalah pasemon. Pagelaran wayang kulit senantiasa terdiri dari beberapa bagian atau adegan yang saling bertalian antara satu dengan yang lain. Tiap-tiap bagian melambangkan fase atau tingkat tertentu dari kehidupan masyarakat. Bagian-bagian tersebut diantaranya jejer atau adegan pertama, kemudian perang gagal, yang ketiga perang kembang, yang keempat ialah perang berubuh, dan yang terakhir nomor 5 tancep kayon. Pengaruh dakwah Sunan Kalijaga terhadap masyarakat Jawa kuno. Sunan Kalijaga merupakan salah satu waliullah yang termasuk ke dalam Wali Songo. Kedudukannya sebagai seorang wali dikukuhkan di hadapan Sunan Giri yang dianggap sebagai ketua dari para Wali Songo di Jawa. Kata Sunan berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata jamak dari sunat yang berarti tingkah laku. Ada kebiasaan, adapun tingkah laku yang dimaksud adalah yang serba baik, sopan, santun, berbudi luhur, hidup penuh dengan kebijaksanaan sesuai tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, seorang sunan akan senantiasa berperilaku kebajikan, mengajak ke arah yang benar dan melarang perbuatan mungkar. Dalam bidang seni budaya, Sunan Kalijaga ahli dalam menciptakan seni pakaian, seni suara, seni ukir, seni gamelan, termasuk juga seni wayang. Bahkan terhadap kesenian wayang, Sunan Kalijaga dipandang sebagai tokoh yang menghasilkan kreasi baru. Wayang kulit ini merupakan pengembangan baru dari wayang beber yang memang sudah ada sejak zaman Airlangga berkuasa di Jawa Timur. Selain itu, Sunan Kalijaga juga ahli mengarang cerita-cerita baru untuk memainkan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit sebagai media dakwah dengan beberapa pertimbangan, antara lain: yang pertama, pertunjukan wayang kulit telah dikenal dan menjadi bagian masyarakat Jawa. Sebelum Islam datang dan berkembang di Pulau Jawa, masyarakat Jawa telah lama menggemari kesenian, baik seni pertunjukan wayang dengan gamelan maupun seni tarik suara. Sunan Kalijaga mengetahui bahwa masyarakat dari kerajaan Majapahit masih lekat sekali pada kesenian dan kebudayaan. Di antaranya masih gemar terhadap gamelan dan pewayangan serta keramaian-keramaian yang bersifat siwa Buddha. Di dalam kitab Tentu Pagelaran yang merupakan karya akhir di zaman Majapahit menguraikan bagaimana terhormat dan dijunjung tinggi seorang dalang. Hal ini karena pada zaman itu posisi dalang sebagai seorang pendeta sehingga dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Wayang yang terbuat dari kulit yang diukir merupakan permainan sakral yang dibawakan oleh para dewa untuk menyampaikan ajaran ke dunia. Fungsi dan perkembangan kesenian wayang kulit sekarang. Wayang itu identik dengan budaya Jawa. Bahkan di era sekarang, penggunaan tokoh wayang sering dijadikan sarana refleksi dan keteladanan masyarakat. Sebagai bentuk kesenian tradisional yang merupakan produk lokal, bahkan selalu menarik bagi media lokal maupun mancanegara sudah menganggap bahwa wayang sebagai status sosial. Maka orang dari kalangan luar Jawa sudah menganggap wayang sebagai suatu budaya yang unggul dan memiliki nilai-nilai filosofi yang tinggi. Wayang dalam nilai-nilai budaya Jawa punya jenis dan corak yang beraneka ragam. Salah satunya wayang Purwa
dengan adanya berbagai modifikasi kontemporer menjadikan wayang jauh lebih menarik dan menjadikan wayang sebagai realitas budaya Jawa yang kaya akan filsafat hidup yang luhur, sehingga oleh media wayang ini dikemas dengan berbagai format yang dapat dijual maupun dimiliki daya tarik tertentu. Dalam pementasan wayang pada zaman sekarang menggunakan media musik antara lain musik klasik. Musik klasik terdiri dari seperangkat gamelan yang terdiri dari dua laras, yakni laras pelok dan laras slendro. Kemudian musik modern. Pementasan wayang dewasa ini tidak hanya didukung oleh musik klasik yang berupa seperangkat gamelan. Seiring perkembangan zaman, pementasan sering dilengkapi dengan alat musik modern bertenaga listrik seperti keyboard. Pada era yang sekarang, pemahaman tentang wayang juga perlu dikaji melalui budaya, bahwa orang yang dapat memahami wayang ialah orang yang mampu berbahasa Jawa dengan baik. Di era yang global ini, fungsi dan peranan wayang sudah jauh berbeda dengan masa dulu, karena pada masa sekarang wayang purwa digunakan sebagai media hiburan yang cukup mengasihkan, dan hal itu kita bisa lihat di televisi maupun media lainnya seperti radio juga menyiarkan cerita wayang. Fungsi wayang yang sesungguhnya sebagai pelestari budaya lokal khususnya Jawa, untuk dijadikan budaya nasional, karena nilai-nilai yang terkandung dalam wayang sangatlah kompleks, menyangkut tentang agama, akhlak, dan sebagainya. Filosofi wayang juga sangatlah tinggi karena menceritakan tentang berbagai lakon, karangan, dan cerita. Karena perubahan zaman yang semakin modern, maka cerita wayang diubah ke berbagai cerita seperti wayang tentang kritik terhadap pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan wayang selain sebagai media hiburan juga dapat berfungsi sebagai kritik sosial kepada pemerintah. Bahkan penggunaan wayang yang dulunya terbuat dari kulit kerbau sekarang sudah bisa diubah menggunakan kertas ampat dan menggunakan karangan berbagai tokoh cerita yang baru. Jadi kesimpulannya ialah, secara umum wayang kulit memiliki peranan dan fungsi yang berbeda ketika wayang dijadikan sebagai media saluran informasi baik masa lampau maupun masa sekarang. Wayang juga memberikan informasi penting terkait dengan kehidupan estetis masyarakat masa lampau. Tidak hanya itu, wayang juga memiliki peranan dalam hal saluran dakwah. Ketika perkembangan Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga, dan di zaman sekarang wayang dijadikan sebagai salah satu saluran hiburan masyarakat secara umum dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas karena di dalamnya mengandung nilai-nilai moral kehidupan. Dengan menggunakan wayang kulit tersebut, Sunan Kalijaga berhasil menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan secara perlahan-lahan masyarakat Jawa pada saat itu memeluk agama Islam. Dari keberhasilan metode dakwah Sunan Kalijaga tersebut, ternyata banyak pengaruh besar yang hingga kini bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain seni wayang kulit, Sunan Kalijaga juga menyebarkan agama Islam dengan melakukan upacara gerabek yang dijalankan saat zaman Kerajaan Demak, hingga sekarang masih dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta. Pengaruh lainnya melalui seni suara, yaitu lagu lir-ilir yang populer di kalangan masyarakat Jawa hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera. Wah, Etian, wah,